Offside adalah salah satu peraturan dalam sepak bola yang seringkali bersifat kontroversial. Pada awalnya, istilah offside sendiri diambil dari dunia militer. Dalam militer dikenal istilah of the strength of his side yang berarti status bebas tugas. Ketika seorang tentara dibebas tugaskan, dia tidak akan mendapat keistimewaan dan gaji seperti biasanya. Prinsip tersebut digunakan dalam sepak bola. Ketika seorang pemain berada dalam posisi offside, berarti dia dibebas tugaskan alias terlepas dari permainan. Dalam hal ini yang terjadi adalah sebuah pelanggaran. Pada awalnya permainan yang mirip dengan sepak bola sudah ada di berbagai kebudayaan, tetapi aturan offside seperti yang kita kenal hari ini belum tentu ada. Pada pertengahan abad ke-19, ada banyak sekolah dan klub di Inggris yang memiliki aturan sendiri untuk sepak bola. Di Cambridge University, aturan-aturan tertulis pertama kali disusun pada tahun 1848 yang kemudian dikenal sebagai aturan Cambridge. Dalam aturan ini, sebuah konsep offside sudah ada walaupun berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1863, The Football Association atau FA dibentuk di Inggris untuk menstandarisasi aturan sepak bola. Aturan offside yang mereka adopsi mirip dengan aturan rugby saat itu, di mana seorang pemain dianggap offside kecuali ada 3 pemain antara dirinya dan garis gawang lawan. Ketika FIFA mulai didirikan pada tahun 1904, seluruh peraturan sepak bola, termasuk offside, mulai dipikirkan secara serius. Asosiasi Sepak Bola Skotlandia mengusulkan untuk mengganti aturan 3 pemain belakang dengan hanya 2 pemain belakang. Seorang penyerang dikatakan offside jika hanya ada 2 pemain belakang lawan yang berdiri di antara dia dan gawang musuh. Perubahan peraturan ini diberlakukan sejak tahun 1925 dan menghasilkan permainan yang lebih atraktif. Karena peluang terjadinya offside lebih kecil, gol yang tercipta pun menjadi lebih banyak. Peraturan offside telah memicu terjadinya perubahan pola dan gaya permainan. Setiap pelatih dipaksa berpikir keras untuk menaklukkan aturan offside dalam menyerang dan menjadikannya sebuah perangkap dalam pertahanan. Agak lucu jika mengingat pada masa itu pola 2-3-5 menjadi sangat populer. Posisi sweeper pun kemudian dimunculkan untuk menghalau umpan-umpan terobosan lawan yang berpotensi lolos dari jebakan offside. Pada tahun 1990, peraturan offside kembali direvisi. Seorang penyerang tidak lagi offside jika dia berada dalam posisi sejajar dengan setidaknya 2 pemain belakang terakhir tim lawan termasuk kiper. Aturan ini mulai diterapkan pada Piala Dunia 1990 di Italia. Pada tahun 2003, FIFA membuat tambahan peraturan tentang offside yang lebih lunak, yaitu penjabaran offside aktif dan offside pasif. Ketika seorang penyerang berada dalam posisi offside, belum tentu akan dinyatakan offside. Dalam pasal baru yang ditambahkan oleh FIFA, seorang pemain tidak dinyatakan offside jika dia tidak terlibat aktif dalam permainan. Padahal sebelumnya offside tetap berlaku tidak peduli apakah seseorang terlibat aktif atau tidak dalam permainan. Selain itu, FIFA juga memberikan pengecualian offside untuk situasi tendangan gawang, tendangan sudut, lemparan ke dalam, dan ketika pemain berada di separuh wilayah lapangan timnya sendiri. Pada awal abad ke-21, teknologi mulai dimasukkan ke dalam sepak bola untuk membantu wasit dalam membuat keputusan yang lebih akurat, termasuk dalam kasus offside. Misalnya dengan adanya VAR, keputusan offside menjadi lebih akurat walaupun menimbulkan kontroversi karena keputusannya dibuat berdasarkan milimeter. Seiring dengan perubahan aturan offside, taktik dan strategi dalam sepak bola juga beradaptasi. Misalnya, strategi offside trap yang dikembangkan oleh tim-tim yang ingin mengeksploitasi aturan offside untuk menghentikan serangan lawan. Dalam perkembangannya, aturan offside telah menjadi salah satu komponen kunci dalam sepak bola modern, serta mempengaruhi cara tim menyerang dan bertahan. Perubahan dan adaptasi aturan ini selalu menjadi topik hangat dalam diskusi di kalangan penikmat sepak bola.